Dalam bahasa Ibrani, Il itu artinya Tuhan. Biasanya malaikat itu ada Jibril, Mikail, Israfil. Kalau malaikat ada Ismail, kelompok Bani Israel. Il itu kalau dalam bahasa ini artinya Allah. Dan di sini Jibril ini merupakan salah satu dari malaikat yang utama. Dan status malaikat Jibril ini adalah guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu statusnya guru kepada murid, maka wajar kalau memanggil Nabi itu ya Muhammad. Tapi kita ini adalah umatnya Nabi. Kalau nerjemahkan tidak serta-merta kita nyebut ya Muhammad, bisa kita sisipi wahai Nabi Muhammad. Lah menurut para pensyarah hadis, tidak adanya gelar Rasul, bukan menyebut ya Nabi, tidak nyebut ya Rasul, tapi ya Muhammad. Ini menunjukkan pesan ini bisa diamalkan oleh siapa saja. Jadi ya Muhammad di sini ini hanya sekedar nyebut nama, tapi bukan pembatasan. Sama seperti ini kalau kita nasihat kepada seseorang, lalu kita nyebut nama orang tertentu, bukan berarti nasihat itu hanya dipakai orang tersebut, tapi bisa diamalkan ke semua orang. Misalnya ada orang minta nasihat namanya Ahmad, lalu kita bilang, wahai Ahmad, kamu kalau ibadah seperti ini, kalau kerja seperti ini. Nah, nasihat tadi tujuannya tidak sekedar kepada yang dituju, tapi umum semua. Jadi ya Muhammad di sini mengandung makna apa yang dipesankan oleh malaikat Jibril ini berlaku ke semua umat muslim. Nah, ini berlaku. Pesannya ada 3. Kalau dalam riwayat hadis lain ada 5. Kebetulan di sini cuma 3. Aish ma syi'ta, bahwasanya manusia itu diberi jatah hidup. Lah hidup manusia itu beda-beda. Ada yang usianya panjang, ada yang usianya pendek. Status sosial manusia juga beda-beda. Ada yang kaya, miskin, pandai, bodoh, pejabat, rakyat, populer, tidak terkenal, semua itu macam-macam. Kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan inna sa'yakum lasyatta. Hidup manusia itu bermacam-macam. Walaupun hidup manusia bermacam-macam, tapi punya satu kesamaan, semuanya akan meninggal dunia. Jadi yang membedakan itu hanya warna hidup, tapi semua manusia punya satu kesamaan, yaitu mayyit. Kalau dalam bahasa Arab yang menggunakan tasydid, yaitu mayyit, itu artinya akan mati. Tapi kalau dibaca sukun, yaitu maitun, itu berarti sudah mati. Jadi hadis ini artinya adalah kalian itu hidup seperti apapun silahkan, yang penting ingatlah engkau akan meninggal dunia. Jadi dalam Islam itu kita ini pada dasarnya yang perlu kita ingat tadi adalah kematian. Loh, kalau yang kita ingat itu adalah kematian, maka hidup itu difokuskan bagaimana caranya agar kelak kita wafat ini dalam keadaan husnul khotimah dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa tips yang diberikan oleh Rasulullah. Misalnya nanti dalam hadis yang lain disampaikan
bahwasanya sebaik-baik amal adalah adwamuha, amalan yang istiqomah wa inqalla, meskipun sedikit. Nah, ini tips. Mungkin ada orang-orang tertentu yang dia tidak bisa ibadah full 24 jam, tapi yang penting dia punya satu rutinitas, satu wirid, satu amal soleh yang dia istiqomahkan, yang kelak akan bermanfaat saat dia meninggal dunia. Lalu yang kedua, tips yang diberikan oleh Rasulullah misalnya, almar'u ala dini khalili, manusia itu tergantung dengan sahabat karibnya. Loh, kadang orang kalau sahabat karibnya ini terbiasa berbuat buruk, misalnya terbiasa menonton, maka kalau diajak ikut pengajian sulit, karena dia baru merasa tenang itu kalau nonton. Sebaliknya, kalau orang yang terbiasa ikut pengajian, temannya ini sering ikut pengajian di masjid, ikut majelis taklim, ikut di mana-mana ikut, ketika diajak nonton malah dia tidak tenang. Jadi yang namanya ketenangan hati itu bukan bukti kebaikan. Oh, saya ini tenang hidup saya, kenapa? Habis nonton konser. Ketenangan di situ bukan berarti baik. Dan ini tergantung orangnya. Maka dalam hadis dikatakan almar'u ala dini khalili. Kita hidup ini harus selektif di dalam milih teman, milih pergaulan, milih komunitas. Nah, ini kita pilih-pilih, seleksi mana kira-kira yang komunitas tadi bisa mengantarkan kita husnul khotimah, dapat anugerah setelah meninggal dunia. Ini yang diberikan. Hadirin rahimakumullah. Di sisi lain, yang namanya kematian, karena kematian itu sudah pasti datang. Ini kalau dalam Al-Quran disampaikan sebabnya itu banyak. Dalam surat Al-An'am itu disampaikan, wa wal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Orang meninggal dunia itu bisa karena faktor bencana alam. Bencana alam itu bisa datang dari atas. Kalau zaman dulu hujan batu, hujan meteor. Kalau kena petir, tersambar petir, atau kena kayak batu-batu sijil seperti kasusnya Abraham, bisa juga meninggal gara-gara bencana yang dari bumi. Entah itu banjir, tsunami, gempa bumi, lah ini yang dari bawah. Lah ada pula orang yang meninggal dunia itu karena iyal bisakum syi'a, beda kelompok antara Syiah Sunni tengkar perang mati, antara orang Muslim non Muslim tengkar perang mati. Termasuk kalau hari-hari ini kadang beda pilihan parpol, beda pilihan capres, beda tim kesayangan yang didukung sepak bola. Itu kadang menimbulkan konflik yang ujung-ujungnya meninggal dunia. Jadi sebab-sebab kematian itu banyak. Salah satunya adalah bencana alam, ada pula bencana sosial. Nah, salah satu yang mengakibatkan bencana sosial yang perlu kita waspadai hari ini tadi, yaitu konflik gara-gara iyal bisakum syi'a, beda kelompok, beda komunitas. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini masih cukup aman. Tapi kalau yang di sana, di Timur Tengah, beda pendapat Syiah Sunni, nah sudah resikonya nyawa. Nah, kita di sini nggak sampai seperti itu. Ada lagi wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, konflik antar orang yang seprofesi. Kadang bertengkar itu yang seprofesi, ba'dakum ala ba'd,
pedagang konflik dengan pedagang, politisi konflik dengan politisi. Antara ini jadi kadang saling kompetisi tadi, kalau tidak sehat, kadang orang menggunakan cara-cara yang tidak halal, yang pada akhirnya bisa terjadi pembunuhan dan yang lain. Ini sekilas contoh tentang sebab-sebab kematian. Nah, kebetulan karena sekarang ini bulan Shofar, yang di dalam kitab Kanzun Najah, memang dikutip di situ menurut sebagian orang arif, orang-orang yang makrifat, memang bulan Shofar ini banyak musibah yang terjadi. Tapi kita sebagai umat muslim tidak serta-merta melihat bencana dari segi bencananya, tapi kita yakin punya Allah yang mampu melindungi kita dari bencana. Kalau yang kita ingat itu bencananya, kita ketakutan. Tapi kalau yang kita ingat itu adalah Allah yang mampu menahan bencana, maka kita punya kepercayaan diri. Nah, maka di bulan Shofar ini, seperti yang dilakukan dalam tradisi kita, ada namanya kayak jenang sapar. Ada istilah jenang sapar. Apa sih jenang sapar ini? Jenang sapar ini adalah ekspresi dari hadis Nabi, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu apa? Bisa menolak bala. Ini masuk bulan Shofar. Ada ulama yang bilang Shofar ini banyak terjadi musibah. Nah, ketika seandainya pun kita yakin ada musibah yang banyak, maka kita harus yakin bahwa Allah mampu melindungi kita dari musibah. Nah, salah satu wujud perlindungan adalah as-sodaqatu tadfa'ul bala. As-sodaqatu tadfa'ul bala ini nggak bisa didakwahkan, bisanya dipraktekkan. Oleh Sunan Kalijogo langsung dipraktekkan buat jenang sapar. Nah, jenang Shofar atau dalam bahasa lain takjil safar. Nah, jenang safar ini mengingatkan kita tentang asal usul. Butiran-butiran jenang itu adalah simbol asal usul manusia. Putihnya santan itu simbol spermanya ayah. Lalu gula merah simbol darahnya ibu. Tapi kalau makan nggak usah dipikir, nanti nggak jadi makan. Ini hanya simbol saja. Ingat wahai manusia, kami itu lemah. Dulu itu dari benih seperti ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Loh, kalau kita tahu ada musibah lalu kita sadar kita lemah, maka kita pasti akan minta pertolongan kepada Allah. Kenapa orang nggak mau minta pertolongan kepada Allah? Seakan-akan yakin semua masalah selesai di tangannya sendiri. Tapi ingatkan, kita ini lemah. Tidak ada orang hebat yang mampu nutup gunung agar tidak meletus, itu tidak ada. Superhero sekalipun nggak akan apa? Tidak ada yang bisa menahan biar nggak terjadi tsunami, nggak bisa. Nah, ini menunjukkan manusia itu lemah. Nah, siapa yang paling awal mendukung kita saat lemah? Yaitu keluarga. Dengan kita melihat jenang safar tadi, kita ingat kita kesini ini nggak sendirian. Kita punya ayah, kita punya ibu. Ini namanya keluarga. Nah, ini yang dukung. Dulu Rasulullah itu waktu di Mekah selama 13 tahun, yang memberikan pertolongan beliau saat kena musibah itu keluarga beliau. Sudah berapa lama Rasulullah itu dikucilkan, dihina, yang dukung itu mulai dari kakek beliau Abdul Muthalib ketika beliau yatim, lalu Abu Thalib paman beliau, istri beliau Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, yang gantikan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini masih umur 15 tahun. Waktu ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah itu umur 15 tahun. Waktu umur 15 tahun sudah ngurusi kebutuhan keluarga Rasulullah. Sehingga Sayyidah Fatimah disebut Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Ini jadi Rasulullah itu didukung oleh keluarga.
Nah ternyata ada masalah-masalah yang keluarga itu nggak cukup. Nah, ada masalah-masalah dalam hidup kita ini yang nggak cukup dukungan keluarga. Kita kadang butuh dukungan tetangga, dukungan teman, dukungan kerabat-kerabat yang lain. Nah, maka di sini ditradisikan seperti ater-ater atau selamatan yang ngundang atau ditujukan kepada. Di satu sisi kita berdoa agar terhindar dari bala, di sisi lain kita melakukan pendekatan-pendekatan ke sesama manusia agar sewaktu-waktu kita kena musibah ada banyak yang nolong. Keluarga nolong, tetangga nolong, teman nolong, keluarga jauh nolong, semua nolong. Nah ini yang ditradisikan. Jadi kalau kita seperti ini, sekalipun bulan Shawwal ini misalnya banyak musibah, tetap yakin mampu menghadapinya. Nah, seandainya pun meninggal dunia, nanti tentu tadi ada sebab-sebabnya. Yang kita yakini tetap yang namanya meninggal dunia itu yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam tafsir Al-Quran dijelaskan, yang namanya kematian itu ada 3 aktor yang terlibat. Ketuanya itu namanya malaikat Israel. Ini pimpinan utama. Ibaratnya ini ketua panitia kematian itu Israel. Nah, ketua panitia, ketua umumnya ini, tiap manusia ini punya namanya malakul maut. Malaikat khusus yang ditugasi untuk mencabut nyawa orang tadi. Kalau dalam hadis diriwayatkan, setiap hari malaikat maut itu patroli di dekat kita sehari 2 kali. Itu kalau dalam hadis. Jadi kita ini setiap hari dipatroli berapa? Ada, bukan yang patroli bukan hanya polisi tapi malaikat maut ini patroli sehari 2 kali. Dimanapun kita berada, pas entah di kendaraan, waktu di tempat kerja maupun di rumah, sehari malaikat itu 2 kali. Sehingga nanti sewaktu-waktu ini loh waktunya meninggal dunia, sudah dekat, tinggal mencabut nyawanya. Nah nanti yang ketiga adalah pembantu malakul maut. Nah malaikat maut ini beda dengan malaikat Israel tadi. Malaikat maut ini tiap orang malakul mautnya beda-beda. Malakul mauti wukilla bikum. Ada 1 malaikat khusus yang ditugasi mencabut nyawa kita. Nah, kalau orang-orang tertentu itu ditunjukkan dulu. Biasanya malaikat itu nunjukkan dulu. Ini loh, karena tidak ada manusia itu yang sukarela mati, tidak ada. Tapi sebelum meninggal dunia dikasih semacam video tampilan, ini loh tempatmu nanti setelah mati. Loh kalau lihat surga seneng, karena seneng rohnya keluarnya tenang, ringan, cepat. Ya, kalau kita diiming-iming sesuatu yang kayak surga, tertarik apa enggak itu? Karena tertarik keluarnya wana syitoti nashto. Keluarnya itu cepat, lemah lembut. Tapi kalau waktu di tayangan ini adalah neraka, itu otomatis nyawa ini nggak mau keluar. Karena nggak mau keluar dipaksa wanazi'ati ghurqa, harus ditarik. Gara-gara rohnya mempertahankan diri, nggak mau. Ya mirip kayak anak kecil yang dibawa ke dokter, itu kan apa? Kalau nggak ditarik tidak. Tapi kalau diajak ke tempat wisata, nggak perlu ditarik apa? Dia yang melarikan diri terlebih dulu. Ini bedanya. Nah nanti kalau sudah dipastikan ini husnul khotimah, ini su'ul khotimah, nanti ada malaikat ketiga yang bantu ngantarkan roh tadi apakah ke alam barzah tempatnya nikmat kubur atau ke alam barzah yang menjadi tempatnya azab kubur. Ini ada panitianya sendiri. Ini namanya pembantu malaikat maut.
Itu proses kematian dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir seperti ini. Nah, terlepas dari kita keyakinannya ke depan apakah benar seperti itu, tapi yang pasti ini informasi-informasi yang tertera di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Tabari dan yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini berarti segala sesuatu itu pasti meninggal dunia, maka kita perlu persiapan. Lalu yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Bahwasanya kita mencintai apapun, mencintai siapapun, suatu ketika mau tidak mau kita berpisah. Baik pisahnya sukarela maupun terpaksa. Masih banyak orang yang meninggal dunia itu di tengah ngejar cita-cita. Baru kepingin naik jadi wali kota, belum jadi wali kota sudah mati. Berarti apa? Mati dipaksa, melepaskan apa? Cita-citanya tadi. Nah, maka di sini dan ada yang sukarela. Maka di sini kita tahu dalam hadis-hadis disampaikan kita di dunia ini memang ibarat seperti tamu. Kalau tamu itu nggak usah dicintai berlebihan. Kenapa? Dia akan pergi. Namanya tamu itu apa kan? Lah yang nggak akan pergi siapa? Ya tuan rumah. Tuan rumah yang ini yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak akan pernah berpisah dengan kita itu Allah. Tapi kalau tamu akan hilang. Contoh gitu, kayak tempat kerja. Walaupun kita senang sama tempat kerja kita, seandainya kita meninggal dunia, tempat kerja kita tenang. Tinggal apa? Tinggal cari pengganti. Ya benar. Jadi tidak ada profesi di dunia ini kecuali sudah ada pengganti. Presiden mati, ada banyak yang kepingin gantikan. Bos perusahaan mati, banyak yang bisa gantikan. Jadi profesi apapun kita hari ini pasti akan ada yang bisa gantikan. Yang nggak bisa gantikan itu sholat kita misalnya, tidak ada yang mau gantikan. Ada yang mau volunteer sukarela, terus jatah mau sholat saya gantikan aja. Ada apa enggak ya? Tidak ada. Kalau sholat itu tanggung jawab sendiri. Nah, maka di sini kita secinta-cinta kepada profesi maupun orang, kita yakin kita akan berpisah. Maka dalam hadis yang lain disampaikan nanti akan ada 3 hal yang dia itu mengantar jenazahmu, 2 orang akan kembali, 1 orang tetap tinggal. Nah, yang kembali yaitu apa? Anak istri mentok mengantarkannya sampai mana? Ya, sampai makam ya. Habis dari makam, nah, nanti mungkin sehari 2 hari sedih, seminggu ya sudah lupa, sudah banyak ilmu yang lain, sudah banyak pengalaman, sudah lupa, sudah dilupakan 40 hari dan seterusnya. Nah, maka di sini yang namanya manusia pasti akan terpisah. Sama dengan harta. Walaupun kita punya harta, banyak hartanya tetap terpisah. Nah, gimana biar dua-duanya ini melekat? Maka dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau harta dan anak dilabeli qalbun salim, maka akan menjadi investasi akhirat. Contoh, ini logikanya sodako. Sodako itu seperti kita punya rekening. Sodako itu apa? Seperti kita punya rekening. Jangan kalau nabung di bank itu merasa berjasa tidak sama bank. Kan tidak mungkin berjasa. Jangan nabung di bank BRI merasa berjasa tidak sama BRI tadi. Ya enggak, malah kita yang merasa tertolong. Uang kita tersimpan aman dari pencuri gara-gara kita titipkan ke siapa? Di bank tadi. Logika yang sama kalau kita sodako ke orang lain. Kita kalau sodako ke orang lain pasti nanti di akhirat kita ambil lagi. Kita ini hanya nabung,
Hanya kalau di dunia rekeningnya rekening BRI, BNI, Mandiri. Tapi kalau rekening akhirat namanya Pak Ahmad, Pak Muhammad, rekeningnya banyak namanya. Tapi nanti di akhirat tetap akan diambil. Saya dulu pernah sodako kepada Ibu A. Ini tabungan sodakonya mana, diambil. Saya dulu pernah sodako ke Ibu B, diambil. Ke Ibu C, diambil. Semakin banyak orang yang kita sodakai, semakin banyak rekeningnya. Lah nanti rekeningnya diambil saat di mana, di akhir. Maka ini namanya sodakotin jariyah. Orang punya harta, tapi dia apa kan? Kalau disodakokan, diberikan ke orang lain, dia akan menjadi rekening abadi. Sama aslinya kita nabung. Hanya yang satu nabung di dunia. Kalau nabung di dunia, resikonya adalah kalau nggak jadi warisan, ya mungkin akan habis. Tapi kalau disodakokan dan yang lain-lain, akan menjadi amal soleh. Ini yang pertama. Kalau seorang anak ditinggalkan, akan menjadi waladin solihin. Nah, kalau anak dididik, dirawat, semuanya, nanti kok jadi anak yang soleh, dia akan mendoakan. Nah, meskipun secara fisik anak tadi tidak ikut kita masuk kuburan, tapi secara rohani doa-doa dia itu akan selalu. Dan ada namanya update dan upgrade status, itu ada. Jadi di alam kubur itu ada namanya update status. Dulu diriwayatkan ada orang, dikisahkan di dalam kitab-kitab tasawuf, ada orang yang compang-camping. Lalu setelah keluarganya sodako atas nama dia, lalu pakaiannya menjadi mewah. Nah, ya bisa jadi gara-gara amalnya ini jelek, amalnya jelek. Tapi tadi karena dia dikasih hadiah doa oleh anak cucunya, lalu dia dapat kemuliaan. Oh, jangankan anak cucunya, kita tahu, jangankan anak cucu. Yang namanya tanaman saja katanya Rasul bisa mendoa. Padahal apa? Tanaman saja selama masih hijau, maka dia akan mendoakan penghuni kuburan. Apalagi kalau anaknya yang mendoakan. Makanya benar ya, kalau waktunya tahlil itu keluarga itu tidak boleh sibuk ngurusi konsumsi, dipasrahkan ke yang lain. Karena kalau untuk urusan doa itu yang paling top bagi orang yang meninggal dunia, waladin solihin, yang anaknya yang disuruh doa, bukan tetangganya. Nah, ini yang mati orang tuanya, anaknya bingung konsumsi, yang suruh doa siapa? Tetangganya. Ini yang nggak ikhlas. Ya, nanti ada namanya panitia atau pemasrahan. Ini kalau sudah, bukan berarti nggak boleh ngurusi konsumsi, enggak. Tapi kalau pas waktu pelaksanaan yasin, tahlil, doa, fokusnya adalah ikut berdoa. Syukur-syukur kalau mampu jadi pimpinannya, mimpin yasinnya, mimpin tahlilnya, apalagi mimpin doanya. Nah ini yang utama. Nah yang lain sekedar ikut. Hadirin rahimakumullah. Jadi anak itu tidak akan ikut ke kuburan, tapi kalau dia jadi anak soleh, dia akan melekat selamanya. Nah ini doa-doa. Nah kalau pribadi, ilmu yang bermanfaat. Dulu itu ada ulama-ulama seperti Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu pernah punya keinginan punya banyak anak. Lalu beliau dianugerahi 10 anak, laki-laki 5, perempuan 5. Dari sekian anak laki-laki itu ternyata meninggal dunia semua, tinggal 1 anak laki-laki. Lalu beliau itu akhirnya menyusun 1 kitab khusus untuk nasihat si anak. Kata beliau, saya melihat hidup anak saya ini kok kayak agak oleng atau apa. Saya ingin, ini harapan saya satu-satunya dari segi laki-laki, maka dikasih nasihat, dibuatkan kitab khusus demi si buah hati tadi, diberikan kepada si anak. Isinya nasihat-nasihat, ya mirip kayak Ayyuhal Waladnya Imam Al-Ghazali, tapi ini Ibnul Jauzi. Nah kita juga bisa.
Kita kepada anak setiap pagi tinggal cari quote, tinggal cari ayat hadis. Nah, ini lo baca. Kita hari ini kepingin ngajarkan apa? Ngajarkan apa? Saya kepingin anak saya hari ini belajar tentang dermawan. Udah, carikan hadis, ayat. Nah, ini lo baca. Suruh baca. Kalau nanti baca, kenapa? Ya apa? Nah, kita nggak perlu banyak nasihati, tinggal apa? Nah, ini lo nasihatku hari ini. Bisa jadi setiap pagi dinasihati. Nah, untuk hari ini nasihatku ini. Biar hubungan anak sama orang tua ini tidak overload nasihat. Kadang banyak anak itu kalau ketemu ayah ibunya kesannya apa? Dinasehati, ketemu pagi nasihat, siang nasihat, sore, tiap hari ketemu. Nah, ini kadang kurang efektif. Nah, bisa kayak tadi, bisa kita niru seperti ulama-ulama yang membuat karya khusus yang setiap hari bisa dibaca oleh si anak. Nah, ini kita bisa niru. Kita bisa buat semacam kurikulum mandiri untuk anak-anak kita. Kita kepingin anak kita ini profilnya kayak apa. Nah, kita bisa cari data-data, cari ayat-ayat, hadis-hadis, kalam-kalam ulama. Lalu kita nyuruh, kita kirimkan ke WA-nya anak, atau kalau nggak punya WA disuruh baca. Nah, ini sebagai kontrol kita sebagai orang tua, di samping kontrol berupa doa. Ini semata-mata biar menjadi ilmin yuntafa'u bih. Kalau nanti ilmu yang kita berikan kepada anak tadi diamalkan seperti yang dilakukan oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikasih pesan agar tidak pernah berbohong, benar-benar diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir. Dan banyak lagi kasus yang lain di mana dulu diriwayatkan misalnya Sayyidina Hasan itu ditinggal wafat oleh Rasulullah pas umur 8 tahun. Tapi meskipun umur 8 tahun, Sayyidina Hasan ini banyak sekali mengingat pesan-pesannya Rasulullah. Nah, pesannya Rasulullah itu simpel. Tak ma yuribu ila ma la yuribu. Ini pesan seorang kakek kepada cucu. Nah, kinten-kinten mudah diingat apa enggak kalau pendek kayak gitu? Tak ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju ke sesuatu yang membuatmu apa? Yakin. Kalau kamu masih syubhat, hindari. Sampai kalau yakin itu halal. Nah, ini seperti ini. Nah, misalnya ke anak kita, nak, kalau kamu beli jajan jangan serta-merta ambil. Kamu cek dulu apakah di situ ada logo MUI-nya, logo halal apa tidak. Nah, ini pembelajaran. Nah, yang mana setiap ketika dia mau jajan selalu dicek itu nanti halal apa enggak. Nah, dicek dulu. Ini contoh bagaimana kita menanamkan kepada anak. Nah, biar nanti anak ini tidak mufariku. Kita yang mencintai anak, istri tidak sampai terpisah. Mereka tetap melekat gara-gara tetap mendoakan dan mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Lalu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu karena pasti kamu akan dapat balasan. Hadirin rahimakumullah. Bahwasanya inilah yang membedakan manusia dengan malaikat. Allah itu bisa memaksa kita jadi orang baik, bisa. Tapi Allah nggak mau. Allah itu menghendaki kita untuk ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair, berarti memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Sehingga kita itu akan diberi apresiasi, penghargaan sesuai dengan pilihan hidup. Makanya dalam berbagai fikih, salah satu syarat utama untuk melakukan sesuatu adalah mukhtar, sukarela, tidak dipaksa. Orang melakukan apa-apa itu sukarela, tidak dipaksa. Nah, ini diajarkan kita. Wa'mal masyita, silakan berbuat sesukamu, sesuai kehendakmu. Kita tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi harus paham konsekuensinya.
majziyun bi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau baik konsekuensinya gini, kalau buruk konsekuensinya. Kita ini ibaratnya kepada murid, silakan kamu kerjakan soal ini, kalau kamu kerjakan kamu lulus, kalau enggak kamu kerjakan kamu enggak lulus. Sudah diserahkan. Nah, ini namanya ikhtiar. Nah, ini yang dalam masalah kebaikan ini banyak sekali. Nah, adapun untuk keburukan, kalau keburukan itu secara garis besar ada keburukan itu yang bermula dari diri kita, ada yang bermula dari pihak lain. Contoh gitu, ada orang sembarangan makan, karena sembarangan makan akhirnya sakit perut. Nah, ini berarti kesalahan keburukan yang berasal dari dirinya sendiri. Ada orang tidak mengerjakan sholat, lalu kelak dia disiksa, itu berarti kesalahan dirinya sendiri. Tapi nanti ada pula keburukan itu yang karena orang lain. Ada keburukan itu dari orang lain. Sudah jalan hati-hati ditabrak orang. Nah, ini berarti apa? Musibah tapi datangnya dari orang lain. Aslinya itu dia baik, tapi gara-gara berteman dengan orang buruk, dia terpengaruh ikut-ikutan yang buruk. Nah, ini keburukan bisa seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa mungkin saya tambahi satu nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 kelompok, yudhilluhumullah, yang akan diberi naungan oleh Allah tahta dhilli arsy, di bawah naungan arsy-Nya, yaumala dhillah, pada hari tiada naungan illa dhillu, kecuali naungan Allah. Al-mutawaddi fil makarih, orang yang wudu pada kondisi sulit. Wal masyi ilal masajid fid dhulam, orang yang berjalan ke masjid dalam waktu gelap. Wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan orang kelaparan. Nah, di dalam penjelasannya Syekh Nawawi disampaikan bahwa yang dimaksud dengan wudu pada waktu yang sulit ini salah satunya adalah pada waktu sangat dingin. Kadang kendalanya orang wudu karena wudu itu pakai air, kadang itu sulit kalau pas sangat dingin. Ini, tapi kok masih ada orang dingin-dingin tetap wudu, apalagi kalau dalam hadis lain menyempurnakan wudu. Hadis sebelumnya itu salah satu yang bisa melebur dosa adalah menyempurnakan wudu pada waktu dingin. Jadi meskipun dingin masih sempat berkumur, dingin masih sempat menyerap air ke hidung, dingin masih sempat untuk mengusap telinga meskipun sunnah, meskipun dingin ketika basuh tangan bukan hanya sampai siku, malah sampai dekat ketiak. Nah, ini jadi semangat. Kalau waktu basuh kaki tidak hanya cukup mata kaki, bahkan sampai ke lutut. Hal-hal seperti ini, menyempurnakan wudhu seperti ini nanti salah satu yang akan dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang wudhu dalam kondisi sulit. Nah, kalau kita perluas maknanya, orang yang sedang sakit kok masih tetap wudhu. Dia itu sudah sakit, terluka, masih tetap wudhu. Kondisinya kesulitan air, dia masih tetap cari wudhu. Cari air sulit, tetap wudhu. Hal-hal seperti ini nanti orang yang tetap peduli sama wudhu dia ketika kondisi serba sulit, ini yang nanti diapresiasi oleh Allah, dapat naungan. Lalu berjalan ke masjid pada waktu gelap, diartikan di sini adalah pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, para ulama menyarankan kita itu kalau berjalan ke masjid dipilih rute yang paling jauh, tapi jangka kakinya diperpendek. Kalau biasanya ke masjid butuh waktu 100 langkah kaki,
kalau diperpendek jadinya 150 langkah. Itu pahalanya 150. Jadi ada orang yang jalan itu langkah kakinya pendek-pendek. Tujuannya apa? Memperbanyak, kalau kita tergesa-gesa, nggak lihat waktu, tergesa-gesa ya setengah lari. Nah kalau setengah lari itu kadang ini langkah kakinya lebih sedikit lah daripada ini. Nah yang sering disalahpahami, ini ada kitab khusus yang bahas tentang kemakruhan masalah jamaah. Ini yang sering dipahami, yang disalahpahami. Banyak orang yang memahami hilangnya fadilah jamaah itu dianggap hilang total. Itu tidak. Orang jamaah itu yang dimaksud hilang fadilah hanyalah hilang menyangkut fadilah yang dilakukan. Misalnya ada orang sholat di shaf sendirian, di depan ada shaf, lalu aslinya masih bisa masuk shaf kedua, ternyata dia memilih shaf yang ada di belakang. Kenapa? Karena kebetulan bawa anak kecil. Kalau dia memaksakan diri ke shaf depan, maka akan mengganggu jamaah lain. Akhirnya dia milih di shaf belakang sendirian. Nah yang seperti ini makruh, akan mengurangi fadilah jamaah. Tapi yang dikurangi hanyalah fadilah menyangkut shaf yang lurus. Tapi nggak kehilangan fadilah dengarkan imam, fadilah baca amin, fadilah itu masih banyak 27. Nah katanya Ibnu Hajar Al Asqalani, hadis tentang jamaah itu ada dua. Ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Oleh beliau digabungkan 25 derajat untuk sholat sirri. Sholat zuhur, asar itu fadilahnya 25 derajat. Tapi kalau untuk sholat maghrib, isya sama subuh fadilahnya 27 derajat. Kenapa? Karena saat kita sholat keras ada dua tambahan yang gak ada pada waktu sholat sirri, yaitu dengarkan bacaan imam dan membaca amin. Sehingga totalnya ada berapa? 27. Yang 25 ini untuk sholat sirri, yang untuk sholat jahr itu 20. Dan pada akhirnya hadis ini ditutup wa mut'ibul ja'i. Semoga dengan kita tadi seperti berbagi jenang safar tadi. Jenang safar nggak harus pakai jenang safar gitu. Kalau sekarang boleh diganti yang lain. Yang penting sodako. Kita jangan terjebak di mitos lagi. Oh kalau bulan safar kalau nggak jenang safar nggak boleh. Oh, itu berarti kita terjebak di mitos. Dulu itu hanya untuk as-sodako itu tatfa'ul balab. Kebetulan bentuknya jenang safar. Kalau sekarang ganti roti tidak apa-apa, ganti nasi kotak tidak apa-apa. Yang penting tujuannya apa? Sodako ini biar untuk menghalangi balap. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan di komentari. Semoga paling enggak sampai 16.45. 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya sholat sunnah atau kita melaksanakan qobliyah maghrib? Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu sholat sunnah wudu, apakah bisa dilakukan sebelum sholat 5 waktu? Apakah ada larangan tertentu untuk melaksanakan sholat wudu? Untuk yang ketiga yaitu kalau kita berjamaah, kita ketinggalan dengan imamnya sudah melaksanakan salam pertama, terus kita mengikuti untuk berjamaah, apakah kita bisa dikatakan sholat berjamaah dengan makmum tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang pertama untuk masalah qobliyah maghrib ini dalam beberapa hadis Rasulullah itu jarang sholat qobliyah maghrib. Tapi seandainya ada orang yang sholat qobliyah maghrib itu Rasulullah nggak melarang. Sehingga statusnya kalau dalam fikih namanya sunnah ghairu muakkad. Kalau kita cek di dalam hadis dan yang lain-lain terutama dalam fikih ada 12 sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur 2 rakaat, lalu nanti isya sama maghrib, setelah maghrib, setelah isya. Itu total ada 10 Nah, lalu ada yang ghairu muakkad. Lah yang ghairu muakkad itu termasuk nanti sholat qobliyah maghrib. Jadi untuk qobliyah maghrib ini penekanannya tidak sebesar sholat ba'diyah maghrib, sehingga statusnya itu bebas, mirip kayak sholat qobliyah 4 rakaat. Aslinya zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat, tapi yang 2 statusnya tadi muakkad, yang 2 lagi statusnya ghairu muakkad. Berarti kalau namanya ghairu muakkad boleh untuk kita lakukan. Adapun untuk sholat li syukril wudu ini biasanya oleh para ulama dijadikan simbol orang itu boleh ijtihad. Orang itu boleh ijtihad. Ini bukti kalau tidak segala sesuatu itu dari Rasulullah. Jadi yang punya inisiatif sholat li syukril wudu ini malah Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini saking Rasulullah pun diriwayatkan belum tahu. Wahai Bilal, saya kok dengar suara terompahmu di surga. Memang apa yang kamu lakukan? Lalu Sayyidina Bilal bercerita, ya Rasulullah, setiap kali saya wudu selalu sholat li syukril wudu. Nah, niatnya boleh sholli sunatan li syukril wudu, boleh juga sholli sunatal hajat, terserah. Pokoknya sholat wudu itu boleh. Sehingga yang namanya li syukril wudu tadi boleh dilakukan kapanpun karena ada sebab. Bahkan setelah asar karena ada sebabnya tadi. Li syukril wudu ini kan syukur itu artinya apa? Mensyukuri. Baru wudu disyukuri, alhamdulillah saya selesai wudu disyukuri. Sehingga li syukril wudu itu dilakukan karena sebab wudu tadi. Dan umumnya tentu menurut uruf, menurut budaya sebelum air wudu tadi kering. Kalau habis wudu, kalau sekarang wudunya disyukuril wudunya nanti, itu kurang, ini tidak tepat. Biasanya mirip kayak tahiyatan masjid, ada momentumnya. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah diem lama, sudah nggak ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kalau orang habis wudu, kalau sudah kering air wudunya, sudah tidak perlu sholat li syukril. Ibaratnya momentumnya ini sudah. Tapi kalau habis wudu tidak ada batasan waktu, kapan saja diperbolehkan karena masuk kategori sholat li saat. Nah, adapun yang terakhir untuk masalah jamaah, biasanya para ulama itu nyarankan kita melihat imam dalam kondisi apapun langsung diikuti. Tidak perlu nunggu imamnya berdiri. Kalau kita nemui misalnya imam tadi masih tahiyat pertama, ya sudah kita ikut tahiyat pertama. Tidak perlu nunggu. Kadang ini kita nunggu apa? Nunggu imam berdiri. Itu kita kekurangan. Jadi kalau ini apa yang kita masuk kita ikut. Seandainya lah, memang ada hitungan fikih. Kalau hitungan fikih itu kalau tidak mantap stabil tumaknina bersama imam saat rukuk, maka dianggap belum mendapatkan 1 rakaat. Jadi standarnya itu bisa tumaknina saat rukuk. Kok waktu kita rukuk baru turun mau rukuk, imam sudah bangkit dari rukuknya, berarti kita tidak dapat rakaat. Tapi kalau kita masih sempat baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 1 bacaan bisa bersama imam,
subhana rabbiyal azim masih rukuk, lalu imamnya bangun, berarti kita dapat berapa? Satu rakaat. Nah, adapun untuk proses takbiratul ihramnya dicek. Kalau imam itu sudah pada posisi sujud terakhir, itu kita langsung habis takbiratul ihram boleh langsung ikut. Tapi kalau ini yang posisi terakhir. Tapi kalau imam itu misalnya masih tahiyat awal, kita takbirnya 2 kali. Takbirnya 2 kali itu pertama takbiratul ihram, lalu yang kedua takbir perpindah. Ada seperti ini, Bu. Kadang kan orang habis Allahu Akbar langsung turun. Nah, kalau ini ada 2 versi tadi. Kalau masih awal-awal, lah ini kita takbirnya 2 kali. Tapi kalau sudah mentok tahiyat akhir misalnya, ya sudah langsung habis habis takbiratul ihram bisa langsung ikut. Ini ada yang seperti ini. Karena sekali lagi takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu statusnya sunnah. Maka tetap kita bisa. Jadi ini itu. Kalau imamnya sudah salam pertama sudah selesai. Kalau dalam fikih yang menjadi tanda imam itu selesai adalah salam pertama. Berarti kalau imam sudah salam pertama, kita sudah kehilangan jamaah. Jadi sudah ibaratnya orang sudah lepas. Makanya Rasulullah dulu mengajarkan setiap habis sholat beliau itu selalu pindah posisi. Kadang menghadap ke jamaah. Ini menghadap ke jamaah biar tahu kalau beliau sudah selesai sholat. Biar orang tidak salah duga, yaitu makmum kepada orang yang sudah tidak sholat. Tapi kalau seperti tadi kita tahu sudah assalamualaikum, berarti saat itu posisi kita sudah bukan lagi bermakmum ke dia. Ini kalau kita makmum masbuk ya. Beda kalau kita sedang ikut imam. Kalau kita sedang ikut imam, ini kita bisa salam pas setelah imam selesai salam pertama, kita langsung ikut salam. Boleh nunggu imam selesai salam kedua baru kita salam. Boleh. Ini kalau kita ikut. Jadi beda hukum ya. Kalau untuk kita yang telat, salam pertama imam itu adalah akhir dari sholat. Tapi kalau kita ikut imam, kalau mau salam bisa nunggu imam selesai dulu 2 salam. Setelah salam pertama, salam kedua, baru kita ikut salam. Sama kalau kita masbuk telat, setelah imam salam pertama, boleh kita langsung berdiri. Ya, habis salam pertama langsung makmum langsung berdiri. Karena sholatnya sudah selesai. Loh, kalau dia nunggu imam kedua, ya pikirannya nunggu sebentar lagi sekalian sempurna, ya boleh silakan. Yang nggak boleh itu adalah berlama-lama makmum kepada orang yang bukan imam. Nah, itu yang nggak sah. Sudah tahu ini bukan imam kok kita makmum, nah ini yang hukumnya tidak sah. Tapi kalau hanya makmum kepada tadi imam yang sudah keluar dari sholat, waktu salam pertama kita masih menunggu sampai imam salam kedua, berarti durasi nunggunya masih sebentar, itu tidak apa-apa. Ini beberapa variasi kalau kita sholat jam. Aslinya ada saya punya tulisan khusus, itu ada ulama yang fokus meneliti tentang kemakruhan sholat. Itu dijelaskan semua detail. Mana makro-makronya jamaah, maksud makro-makro jamaah. Sampai judul kitabnya itu Al-Makruhat fil Jamaah, makro-makro dalam sholat jamaah, itu diulas. Termasuk penjelasannya seperti tadi. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman rabbana atina fid dunya hasanah bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.